Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Terlebih lagi kita diberikan nikmat yang luar biasa besar yang memang sepantasnya harus kita syukuri, yakni nikmat iman dan Islam. Karena tidak setiap orang diberikan hidayah berupa iman dan Islam. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada setiap orang yang mengikuti sunnah beliau hingga kelak datangnya hari kiamat. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kali ini kita akan membahas kitab Tauhid. Sebenarnya pada minggu kemarin sudah kita mulai, tapi tidak ada salahnya kita masih mengulang di bab yang pertama. Karena apa? Karena kajian yang di Akhwat baru dimulai minggu ini. Jadi biar nanti materinya bisa sama, bisa dipahami ya. Baik. Kemudian kenapa kita harus mempelajari tauhid? Karena tauhid adalah ilmu tentang tauhid adalah ilmu yang paling penting dibandingkan ilmu yang lain. Bukan berarti ilmu yang lain tidak penting, tapi yang paling penting adalah tauhid. Karena seseorang apabila tauhidnya itu benar, maka dia pasti selamat di dunia dan di akhirat. Nah, ketika tauhidnya salah, cacat, kurang, tidak sempurna, maka dia tidak ada jaminan untuk selamat di dunia dan akhirat. Dan pembahasan tentang tauhid itu biasanya itu dianggap membosankan. Kenapa? Karena sama, diulang-ulang terus pada bab-bab yang sama. Jadi sebagian orang ketika mempelajari tauhid merasa bosan, materinya sama terus, diulang-ulang terus. Padahal walaupun sering diulang-ulang, ada banyak muslim, kaum muslimin yang tidak memahami tauhid dengan baik. Sehingga itulah perlunya kita senantiasa mengulang-ulang pelajaran tentang tauhid. Sekali membahas kitab tauhid selesai, dimulai lagi dari awal. Karena ternyata apa? Banyak orang yang sudah mengaji atau mempelajari kitab tauhid itu ternyata masih belum paham juga. Sebagai contoh, ada suatu kasus ketika itu ada seorang syekh itu bilang sama murid-muridnya, telah sampai berita kepadaku ada seorang anak kandung yang berzina dengan ibunya. Dosa besar ya? Dosa besar ya? Nah, murid-muridnya itu pada marah itu, tidak bisa menahan emosi gimana. Mungkin kalau dalam bahasa Jawa, upi itu ora cetok tenan, semuanya komentar. Nah, sudah pada suatu saat itu selesai ditutup. Nah, suatu saat syekh ini bermajelis lagi dengan murid-muridnya. Syekh ini meluruskan beritanya. Oh, ternyata berita yang sampai kepada saya ketika minggu lalu, pertemuan yang lalu, ketika anak sampaikan pada antum semuanya kalau seorang anak itu berzina dengan ibu kandungnya, ternyata tidak benar. Berita yang benar itu ternyata si fulan itu menyembelih untuk selain Allah. Apa yang terjadi? Enggak ada yang komentar muridnya. Padahal lebih berdosa yang mana? Menyembelih untuk selain Allah. Ternyata nggak ada yang mengomentari kasus itu, diam semua. Nah, ini bukti, salah satu bukti bahwa orang tersebut tidak paham tentang tauhid dan kesyirikan. Kira-kira dosa zina sama dosa syirik besar mana? Syirik. Tapi ternyata selevel murid-muridnya nggak ada komentar ketika diberitakan si fulan berzina dengan ibu kandungnya, semua langsung komentar, ini gimana? Nah, ketika ternyata diluruskan berita itu, si fulan ternyata tidak berzina dengan ibu kandungnya, tapi dia menyembelih untuk selain Allah. Nggak ada yang komentar muridnya. Harusnya komentar dengan komentar yang lebih
lebih apa? Lebih keras, karena dosanya lebih besar, dan itu menyebabkan dia kekal dalam neraka. Paham ya? Antum nanti kalau sudah belajar pondok jangan kebalik-balik itu. Ada orang berbuat syirik, mah nggak komentar, nggak diluruskan. Anda berbuat maksiat yang di bawah kesyirikan, mah antum komentari terusnya. Itu berarti antum belum paham tentang tauhid. Yang kedua, kenapa kita harus belajar tauhid? Karena tauhid itu adalah pondasi dari seluruh amal. Ibaratnya sebuah bangunan, tauhid adalah pondasinya. Pernah lihat orang membuat rumah tanpa pondasi? Tidak mungkin. Kira-kira bisa berdiri nggak? Bisa, tapi tidak kokoh bangunannya. Buat rumah nggak pakai pondasi, kira-kira berdiri tapi tidak kokoh, akan mudah roboh bangunan tersebut. Nah, ibaratnya sebuah bangunan, tauhid adalah pondasi bagi amal yang lain. Ketika tauhidnya sudah salah, maka seluruh amalannya akan tertolak. Antum berbuat kebaikan, amal soleh sebanyak apapun, kalau tauhid antum salah, tidak benar, amal antum akan terhapus karena tercampur dengan kesyirikan. Makanya kita harus selalu mengulang-ulang pelajaran tentang tauhid. Kemudian apa tauhid itu? Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu, dan masdarnya adalah tauhidun. Wahada memiliki arti apa? Mengesahkan. Mengesahkan itu menganggap hanya ada satu saja. Fahim tum? Dirma? Fahim ta? Mengisahkan. Mungkin dulu yang sudah belajar di kelas bersama Ustaz ya, kelas 7 itu, at-tauhid lughatan bimakna al-ifrad, mengisahkan. Jadi tauhid itu mengisahkan Allah, ifradullahi fil rububiyyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Jadi yang dimaksud dengan tauhid adalah mengisahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Tauhid rububiyah adalah mengisahkan Allah di dalam apa rububiyah? Menciptakan, mengatur dan memiliki alam semesta, rububiyah. Jadi kita harus yakin dalam hati kita satu-satunya pencipta itu hanya Allah. Satu-satunya yang memiliki alam semesta adalah Allah. Semua yang ada di langit yang bumi adalah miliknya Allah saja. Dan yang ketiga adalah Allah sebagai pengatur alam semesta, memberikan rezeki, menurunkan hujan, memberikan manfaat, menolak bahaya, semua hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau disebut tauhid al-ibadah, mengisahkan Allah di dalam peribadahan. Kemudian tauhid asma wa sifat. Jadi kita menetapkan sifat bagi Allah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menafikan sifat yang dinafikan Allah dari diri Allah sendiri, zatnya, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan mulai masuk ke bab pertama. Ustaz bacakan dulu dalilnya, kemudian kita baca, kita terjemahkan. Atau sudah bisa menerjemahkan semua? Kalau sudah, alhamdulillah. Ustaz kan tinggal menjelaskan itu ya. Di sini kan ada dalil, ada fihi masail. Fihi masail berarti di dalamnya ada beberapa pembahasan. Kira-kira sudah bisa menerjemahkan semua? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, kita masuk ke ayat yang pertama. Wa qalillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk
beribadah kepadaku. Nah, kalau di halaman berikutnya kalian bisa lihat fihi masail. Yang pertama, al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Hikmah diciptakannya jin dan manusia. Apa hikmahnya? Nah, ini yang perlu kita bahas. Di bab pertama ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis 7 dalil pengesaan Allah dalam peribadatan di dalam bab 1 ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ayat ini juga sebagai sebuah dalil bahwasannya jin itu juga mukallaf. Jadi jin itu dibebani dengan beban syariat, bukan hanya manusia saja. Karena para nabi juga diutus kepada mereka. Jadi nabi juga diutus untuk golongan jin. Nabi SAW juga diutus kepada golongan jin. Karena hal tersebut, jin itu juga akan mendapat balasan di dunia dan juga balasan di akhirat kelak, entah itu masuk ke dalam neraka ataupun masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-Jin ayat 15-16, wa amal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Ini menunjukkan jin yang ingkar, yang menyimpang dari kebenaran kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa alla istaqamu 'ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Dan bahwasannya apabila mereka jin itu tetap berada di jalan yang lurus, tetap di atas kebenaran, maka kami akan memberikan kepada mereka air yang segar. Maksud air yang segar ini sebagai kiasan. Air yang segar itu maksudnya nikmat yang banyak. Ketika jin itu tetap di atas kebenaran. Oleh sebab itu, jin itu juga bergolong-golongan. Mereka memiliki berbagai macam aliran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, wa anna minas salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami as-salihun, ada orang-orang yang salih. Jadi di kalangan jin ada jin yang salih, yang baik. Wa minna duna dzalika, dan yang lain ada pula yang tidak seperti itu. Maksudnya apa? Tidak salih, jin-jin yang jahat, jin-jin yang kafir. Kunna tara'iqa qidada, sesungguhnya kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ibnu Katsir meriwayatkan dengan sebuah sanad dari Al-Ahmasi rahimahullah, beliau pernah bertanya kepada jin, famar rafidatu fikum. Jadi ini tanya sama jin, bagaimana Syiah Rafidah di sisi kalian? Maka jin itu menjawab qala syarruna, paling buruk di antara kami. Jadi menunjukkan jin ada yang mengikuti pemahaman Syiah Rafidah. Berarti ada juga jin yang Nasrani, jin yang Yahudi, jin yang Majusi, ada jin yang ateis dan lain sebagainya. Sama seperti manusia. Akan tetapi apakah jin ini beribadah seperti ibadahnya kita? Nah, para ulama ini berbeda pendapat. Jin itu diperintahkan masalah pokok aja atau menjalankan cabang syariat. Maka ulama sebagian menyimpulkan bahwa secara global jin itu bebannya sama seperti manusia. Akan tetapi mungkin syariatnya tidak sama persis dengan manusia. Karena manusia dan jin itu hakikatnya berbeda. Sebagai contoh, jin punya kekuatan untuk terbang di udara. Mungkin saja jin itu diperintahkan naik hajinya dengan
terbang, nggak usah beli tiket pesawat, karena mereka bisa terbang. Tapi manusia tidak dibebani. Kamu naik haji, manusia harus seperti jin dengan terbang. Manusia kan nggak bisa terbang. Nah, mungkin perbedaannya seperti itu. Secara pokoknya, secara global, beban syariatnya sama dengan manusia, tetapi caranya mungkin berbeda bebannya. Dan tentu pula jin ini tidak dibebankan perintah syariat yang seperti manusia. Nah, maka tidak perlu kita tanya, jin itu wudunya gimana ya, istinjaknya gimana ya, atau yang lain. Ya nggak usah kita bahas, karena kita tidak mengetahui hakikat jin. Nggak usah bahas masalah itu. Baik, paham tuh milahuna? Nah, jadi ayat ini sekaligus wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, sekaligus apa? Sebagai dalil bahwa jin itu juga dibebani syariat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang pengertian ibadah. Minggu lalu sudah kita bahas ya pengertian ibadah ya. Apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbu Allah wa yardahu minal aqwalin wa af'alin adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu apa? Ibadah itu adalah suatu kata yang mencakup segala perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lahir maupun yang batin, yang nampak ataupun yang tidak tampak. Jadi ibadah itu adalah suatu kata yang mencakup perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah, baik yang lahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak. Dan ibadah bisa berupa ibadah dengan hati. Contohnya apa? Tawakal, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Itu ibadah dengan hati yang batinah, enggak tampak ibadah itu, enggak bisa dilihat dari luar. Kemudian ibadah dengan lisan, berzikir, membaca Al-Qur'an, salat. Kemudian ibadah dengan anggota badan, misalnya apa? Bersedekah, berpuasa, dan lain sebagainya. Kemudian ayat ini juga menjelaskan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi maksud ibadah di sini ini ibadah yang bagaimana? Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah kepadaku maksudnya beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tidak mungkin Allah menciptakan jin dan manusia terus Allah memberikan perintah agar makhluknya ini menyembah selain Allah. Karena apa? Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ini adalah sebagai isyarat bahwasannya apabila ada seseorang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa yang paling besar. Apa itu? Kesyirikan, kezaliman yang paling besar. Karena apa? Karena tujuannya memang hanya untuk menyembah Allah saja. Ayat ini menunjukkan bahwasannya tujuan yang paling agung, yang paling besar diciptakannya manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Hewan tidak disebutkan dalam ayat ini. Enggak disebutkan ayat ini cuma jin dan manusia. Maka kalau ada golongan jin dan manusia yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berbeda atau tidak ada bedanya dengan hewan. Ingat, Allah ciptakan jin dan manusia agar apa? Agar mereka menyembah Allah. Allah tidak menyebutkan hewan di sini.
berarti hewan memang tidak diperintahkan. Jadi kalau ada golongan manusia yang tidak mau menyembah Allah, tidak mentauhidkannya, maka dia tidak ada bedanya dengan hewan. Bahkan mereka lebih parah dari hewan, lebih jelek daripada hewan. Kenapa? Karena hewan tidak dibebani dengan perintah dan tanggung jawab. Mana ada hewan disuruh sholat? Nggak ada. Jadi nggak tanggung jawab hewan. Sementara manusia dan jin kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu apa? Kelak pada hari kiamat, sebagaimana di surat An-Naba, orang-orang kafir mengatakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya sekiranya aku menjadi tanah. Kenapa? Karena mereka ini kalau menjadi tanah mereka tidak akan dihisab, nggak dimintai pertanggungjawaban. Itu yang dikatakan orang-orang kafir kelak pada hari kiamat ketika melihat hisab. Alangkah baiknya jika diriku itu menjadi tanah. Kenapa? Nggak akan dimintai tanggung jawab, nggak akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka tujuan yang mulia ini, tujuan yang agung ini harus diwujudkan oleh manusia dan jin. Jadi kalau ada manusia dan jin yang tidak beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan masuk ke dalam mana? Neraka. Itu sudah pasti. Kalau tidak bertauhid pasti masuk ke dalam neraka. Kemudian ayat ini juga mengatakan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, terus bagaimana? Karena apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira waktu yang kita habiskan untuk ibadah dan untuk selain ibadah banyak yang mana? Banyak untuk selain ibadah. Coba kita sholat 5 waktu, kira-kira 1 jam masih sisa lama itu. Benar nggak? Sholat 4 rakaat 10 menit Ustaz. Berarti kalau yang 4 rakaat itu baru 30 menit. Nanti subuhnya 5 menit. Maghribnya 7 menit. Masih kurang dari 1 jam. Padahal Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Tapi dalam kehidupan ini ternyata kehidupan kita sebagian besar waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak berupa ibadah. Lalu bagaimana kita bisa mengamalkan ayat ini? Bagaimana caranya? Caranya adalah karena ibadah tadi definisinya mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kita melakukan urusan yang merupakan perkara dunia, ketika kita niatkan ibadah, maka kita akan dinilai beribadah. Misalnya kita makan, kita niatkan kita makan agar tubuh kita kuat. Ketika tubuh kita kuat, maka kita bisa menjalankan ibadah. Maka ini sudah bernilai ibadah. Karena apa? Karena tidak mungkin seseorang itu bisa beribadah dengan baik kecuali dengan mengamalkan firman Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau meninggalkan bagianmu dari dunia. Ingat ini. Jadi bagaimana supaya kehidupan kita ini selalu bernilai ibadah? Ketika kita mengerjakan urusan dunia, niatkan itu sebagai ibadah. Sampai-sampai ada hadis itu ya, yang artinya kurang lebih sesungguhnya seseorang itu akan diberi pahala dengan harta yang dia sedekahkan, sampai-sampai apa? Makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu itu berpahala. Ini calon bapak semua, ketika jadi kepala keluarga, ketika kita bekerja dengan keras untuk menghidupi anak istri kita, ketika kita niatkan untuk beribadah, insya Allah ini adalah juga bernilai ibadah.
Paham dong? Nah, kita lanjutkan. Ayat yang kedua. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat itu seorang rasul. Ani'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah. Wajtanibu, dan jauhilah oleh kalian at-taghut, taghut. Kita lihat ayat ini. Ayat yang kedua ini adalah sebagai penjelas ayat yang pertama, penjelasnya. Dalil yang pertama tadi menunjukkan ibadah itu, ibadah yang berupa tauhid adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Kemudian dalil yang kedua ini menunjukkan bahwasannya ibadah yang dimaksud itu adalah ibadah disertai, kecuali beribadah kepada Allah saja harus disertai apa? Harus disertai dengan meninggalkan taghut. Taghut itu apa? Qulu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia merasa ridho untuk disembah. Wujudnya bisa banyak, berupa patung, pohon yang dikeramatkan, dewanya banyak. Sampai orang Hindu itu dewanya banyak, hewan apapun ada dewanya. Tiada hewan yang nggak ada dewanya, mulai dari monyet, sapi, gajah, ada dewa angin, dewa api, dewa air. Jadi termasuk taghut. Ada taghut yang wujudnya jin, jadi menyembah jin. Kemudian agar terwujud ini Allah mengutus Rasulnya, dan Rasulnya itu mengajak apa? Hanya menyembah Allah dan meninggalkan taghut. Sembahlah Allah adalah isbat atau penetapan. Wajtanibu at-taghut, tinggalkanlah taghut, itu adalah penafian. Jadi bukan hanya menyembah Allah saja, tapi harus disertai dengan meninggalkan taghut. Seseorang yang menyembah selain Allah, walaupun dia juga menyembah Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dirma, berdiri. Kenapa tertawa sendiri? Perlu diruqyah Ustaz Yahmin ini kelihatannya. Berdiri nak. Antum tertawa sendiri kenapa? Ya. Jadi seseorang walaupun dia menyembah Allah, akan tetapi bersamaan dengan hal itu dia menyembah selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Salat kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi dia juga minta kepada penghuni kubur. Dia percaya bahwasannya ada pohon yang dikeramatkan yang bisa mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan bahaya. Dia sudah terjatuh ke dalam kesyirikan, walaupun dia juga berdoa kepada Allah. Jadi bertauhid itu tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali dengan meninggalkan taghut. Kemudian sebagian ulama itu menjelaskan atau memberikan syarat bahwasannya taghut adalah sembahan selain Allah dan dia ridho akan hal tersebut. Adapun para nabi, orang-orang soleh yang disembah, maka mereka bukan taghut. Kenapa? Karena nabi dan orang soleh itu tidak pernah ridho dirinya disembah. Misalnya siapa? Isa alaihissalam, taghut atau bukan? Bukan, karena Nabi Isa nggak pernah ridho disembah oleh mereka. Kemudian pengertian menjauhi taghut di sini adalah
tidak menyembah dan memujanya dalam bentuk dan cara apapun. Firman Allah ini, "Ubudullaha", sembahlah Allah saja. "Wajtanibu at-taghut", menunjukkan bahwasannya perkara tauhid adalah perkara yang disepakati oleh para rasul, meskipun syariat mereka itu berbeda. Karena apa? Karena syariat rasul itu disesuaikan dengan zaman dan kondisi mereka. Adapun mengajak kepada tauhid dan meninggalkan taghut, maka tidak mengenal kondisi dan waktu. Makanya ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dakwahnya para nabi. Dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun syariatnya berbeda. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya'u ikhwatun min 'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun." Al-anbiya, para nabi itu ikhwatun min 'allat, adalah saudara satu bapak. Maksudnya apa? Semuanya mengajak kepada tauhid. Wa ummahatuhum syatta, sedangkan ibu mereka berbeda-beda. Maksudnya ibu mereka berbeda-beda apa? Syariat mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahidun, agama para nabi itu satu, sama semuanya. Maksudnya agama mereka satu, ulama ini ijma' atau bersepakat. Maksud agama yang satu itu adalah agama tauhid. Paham tuh ya? Sampai sini? Paham? Jadi para nabi seruannya adalah seruan tauhid walaupun syariat mereka berbeda. Karena syariat itu menyesuaikan dengan kondisi dan waktu. Sedangkan dakwah kepada tauhid tidak tergantung pada kondisi dan waktu. Tidak mengenal waktu, setiap saat kita harus mendakwahkan tauhid. Paham tuh milahuna? Paham? Nah. Ada yang ngantuk? Berlambang? Tape. Firman duduk. Salat Isya tinggal 3 menit ya? Betul? Jam berapa adanya? Adin mungkin tahu jam berapa? Nah, adzan Isya jam berapa? Taib. Ya, kita bahas sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama kesimpulannya apa? Ini adalah menjelaskan tentang hikmah diciptakannya manusia dan jin. Ayat ini juga menjelaskan bahwasannya jin itu adalah mukallaf atau dibebani oleh beban syariat, dan menunjukkan bahwasannya jin itu berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Ada yang muslim dan ada yang bukan muslim. Kemudian karena ini adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia, Allah tidak menyebutkan hewan dalam ayat ini. Jadi kalau ada manusia atau jin yang tidak mentauhidkan Allah, maka posisinya lebih buruk daripada hewan. Ingat, ada orang nggak mau bertauhid, dia dengan hewan itu nggak ada bedanya, lebih buruk justru, lebih bagus hewannya. Kemudian dalil yang kedua adalah perintah untuk hanya menyembah Allah dan menjauhi taghut. Maksud menjauhi taghut apa? Tidak menyembahnya dan tidak memujanya dengan cara apapun. Ustadz kira cukup di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.